Ini alat yang dibutuhkan. Jadi kalian bisa buat ini di rumah karena ini termasuk cara yang mudah. Ini cara membuatnya. Untuk biayanya, untuk keseluruhannya 91.000 yang telah kami praktekkan pada Kamis lalu, dan yang hasilnya kita bisa mendapatkan 10 botol ini. Kita bisa mendapatkan 10 botol dari hasil yang telah kami praktekkan pada minggu lalu. Bisa dilihat di stand kami di sebelah di depan aula. Untuk analisis SWOT-nya, dari kekuatannya sendiri yang membuat bir peletok ini menjadi minuman yang ciri khas. Untuk kelemahannya, bir peletok belum tersedia secara luas di beberapa daerah di Indonesia, sehingga hanya sebagian kecil orang yang dapat menikmati. Dari peluangnya sendiri, karena ini minuman dari budaya Betawi, jadi kita dari kelompok 4 ingin mengenalkan kembali, ingin meningkatkan budaya kita, yaitu bir peletok, karena zaman sekarang banyak minuman yang lain yang dari luar. Jadi kita ingin memperkenalkan lagi bir peletok ini, karena bir peletok ini termasuk minuman yang banyak khasiatnya. Ancamannya ini bir peletok bersaing dengan minuman modern yang memiliki banyak varian rasa dan memiliki kemasan yang menarik. Ini tak masuk. Ini pemasukan bahan tahap awalnya, dan di tahap awal ini kita masukkan gula putih dan kayu secangkir. Untuk proses dalam godokan ini atau rebusan ini bisa sekitar 1 jam agar bumbu-bumbunya itu bisa busuk. Mungkin segitu aja pesan dari kami. Ada yang ingin bertanya? Ya, terima kasih. Tadi mungkin tidak ikut dari awal karena tadi main pingpong dulu. Namun tadi sempat lihat soal kelemahan dan peluang. Bagaimana kelemahan Anda gabungkan sehingga bisa menjadi kekuatan bagi penyebaran bir peletok. Terima kasih atas pertanyaannya. Anda gabungkan sehingga bisa menjadi kekuatan bagi penyebaran bir peletok. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon untuk jawab. Dari kelemahannya kan tadi karena bir peletok ini belum dikenal oleh seluruh Indonesia, dan dari peluangnya sendiri itu ini minuman khas Betawi,
dapatkan dari peluang dan kelemahan ini, kita sebagai anak muda harus memperkenalkan lagi, terus memperluas lagi budayanya. Dan Itu bagaimana cara Anda membuat sehingga Bir Peletok itu bisa terkenal luas? untuk dengan cara mengupload di media sosial gitu, atau mempromosikannya di acara-acara gitu yang biasanya kayak Car Free Day kan biasanya ada. Mungkin kita bisa jualan juga di situ, terus sekalian juga kita mempromosikan, mengenalkan budaya kita, mungkin gitu sih. Ya, di Car Free itu kan sudah jelas Anda sudah dapatkan. Apakah Anda sudah pernah melakukan itu pada saat tersebut? Kalau sekarang belum, karena ini masih baru merencanakannya. Oke, terima kasih. Ada yang bertanya lagi? Bagaimana sih cara membuat Bir Peletok online gimana? Yang mana? Nggak ada. Dan tadi coba dari pertama. Jadi yang bahan-bahan yang dibutuhkan ada rempah-rempah, yaitu ada jahe, biji pala, lada, kapulaga, serai, dan ini semua digeprek. Nah, habis itu masukkan ke panci yang sudah berisi air, lalu kita panaskan menggunakan api sedang. Lalu masukkan daun pandan, daun jeruk, cengkeh, dan kayu manis. Selanjutnya, masukkan sedikit demi sedikit gulanya sampai diaduk. Ini biar tidak lengket dari pancinya. Masukkan kayu cincang sebagai pewarna. Kayu cincang yang dia tuh kayak serabut-serabut gitu dan warnanya merah. Semakin banyak kayu cincang, jadi itu bisa membuat tambah warnanya menjadi warna merah dan bisa menjadi kecoklatan. Terus masukkan masak air sampai mendidih sekitar 1 jaman. Sajikan Bir Peletok dalam kondisi hangat. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, saya izin bertanya. Apa latar belakang kelompok kalian untuk memilih Bir Peletok ini sebagai contohnya? Bir Peletok ini kan masih ada jajanan Betawi seperti kerak telur, gado-gado. Kenapa kalian memilih Bir Peletok ini? Sekian, terima kasih. Kenapa kita pilih Bir Peletok? Karena Bir Peletok ini banyak manfaatnya ya. Terus juga karena kita mau membangun minuman ini ke anak muda. Karena banyak anak generasi muda yang nggak tahu Bir Peletok terus sama cara pembuatan. Itu aja. Masih ada yang bertanya? Jika tidak ada, kita tutup presentasinya ya. Maaf jika ada kesalahan kata atau lainnya. Terima kasih. Tepuk tangannya dong sekali lagi. Bahwa acara yang telah memberikan tanggapan kesempatan untuk menanggapi secara keseluruhan. Kelihatannya saya menanggapi mulai dari awal aja. Yang pertama tampil dulu di depan pembawa acara, tentang pembawa acara kita luar biasa. Kemudian akhirnya kita sampai ke hari ini. Hari ini sebenarnya sudah lama pernah disampaikan oleh Ibu Endang, itu pasti melalui arahan dari Pak Gun. Kita harus melakukan P5. Nah, jadi akhirnya kalau buat anak-anak mungkin ini masa-masa untuk kelas meeting, jangan anggap ini dikorbankan. Kalau saya melihat ini jauh lebih berharga dari kelas meeting. Kita tidak ada kelas meeting ya Bu Zoya? Nggak ada kelas meeting ya? Tidak ada. Nah
ya paling nggak kita punya 2, tapi minimal kita sudah melakukan. Ini sudah sangat bagus untuk kita ya. Dan ini P5-nya nggak P5 basa-basi ya, P5-nya keren banget. Untuk panitia ya, luar biasa lah. Saya hari Jumat kemarin ya agak kaget juga. Saya nggak menyangka walaupun masih sifatnya bulan resik ya Bu Sonia hari Jumat, saya lihat wah ini benar bener nih SMK Francisus 2. Dari segi penampilan kebetulan hari Jumat minggu yang lalu itu mungkin guru yang paling cerewet Pak Som lah ya, hari Jumat yang lalu. Dan ya sekitar 80-90% yang Pak Som komentar itu ternyata ditanggapi oleh seluruh peserta bahwa kita ini kan SMK, P5 kita itu tidak sama dengan P5-nya SMP, bahkan dengan SMA. Nah itu langsung saya hubungkan dengan apa yang disampaikan oleh Romo John tadi. Nah beliau juga ternyata langsung menangkap bahwa ini nuansa SMK ternyata beda ya. Cuma benar apa kata Romo John, kita nggak boleh lupa bahwa kita berangkat dari Pancasilanya, unsur-unsur Pancasilanya tetap harus muncul. Tadi memang sudah dimunculkan warna SMK bisnis manajemen ya. Bagaimana mengenalkan produk, kemudian bagaimana tentang kedua bisnisnya. Itu sudah sangat kuat tadi saya lihat sudah semua kelompok. Kalau hari Jumat yang lalu kan wah ini mau kemana ini? Kok sepotong gitu. Ternyata kalian luar biasa, nyambung ya. Tapi maunya saya kalau di kelas juga gitu. Kalau guru ngomong di kelas nyambungnya harus seperti ini. 90% apa yang saya sampaikan hari Jumat ada hari ini. Ini luar biasa. Dan kalian juga harus menyadari ini bagian dari kurikulum. Ini ada di rapor ya, nilainya bagus. Jadi guru-guru di sini kalian tidak tahu. Ada tim penilai di sini, kalian tidak perlu tahu, tapi nanti kalian akan lihat hasilnya di rapor. Cuman kalau dari saya nggak ada alasan lagi dari guru-guru kayaknya untuk kasih nilai jelek ini. Mesti nilai bagus semua ini. Dalam sebuah acara itu harus dimulai dari MC. Ini detailnya. MC masuk tidak boleh lagi mutar-mutar, bisik-bisik. Jadi begitu MC itu masuk sudah menunjukkan acara protokoler. Soal MC nanti membuat suasana jadi cair, itu bisa-bisanya MC. Tapi kalau sudah masuk boleh lagi bisik sana, bisik nanya sana, nanya sini, itu tidak boleh. Itu sudah berjalan. Benar-benar 100% siap. Jadi tadi MC kalau kehebatannya udah gak diragukan ya. Tadi MC itu masih sebenarnya nggak ada kelihatannya. Cuma itu bahasa tubuh kalian itu ya kayaknya gimana? Nah ini nanti tolong diperbaiki ke depan. Itu sudah kalian itu sudah seorang ratu karena kebetulan cewek dua-duanya. Ratu masuk, kalian harus mencuri semua perhatian yang ada. Terus kalian mulai itu. Hanya itu yang lainnya keren banget ya MC-nya. Kemudian untuk presentasi performa, karena ini kita baru pertama, ini sudah melampaui ekspektasi saya. Karena setiap hari saya kenal kalian di kelas, karena tidak ada satu hari pun saya tidak masuk kelas kalian ya. Kalau kelas 10, kalau formalnya sih nggak setiap hari ya. Kelas 11, kelas 12 setiap hari saya ada di kelas itu. Saya sangat mengenal kalian. Kalau performa itu sudah melampaui apa yang saya duga. Ini hebat. Dan tentu itu melalui arahan dari para pembimbing ya. Saya tahu semua pembimbingnya peran dan juga panitia. Kemudian penyajian materi sudah oke.
Cuma mungkin kebetulan saya pembimbingnya kelompok Migoma ya. Kalau sistematika pembuatannya sebenarnya saya sudah gariskan sistematika dari seperti slide dari awal sampai akhir itu sudah, tapi saya tidak mau mengamputasi kreativitas dari para siswa. Nah, nanti saya minta setiap kelompok mengevaluasi baik itu dari segi performa sebagai seorang presenter, kemudian baik dari segi penyusunan PowerPoint-nya. Kalau secara garis besar kan udah bagus. Sistematikanya kalian harus perhatikan supaya waktu kalian menyampaikan ke audiensnya itu nggak muter-muter. Nah, saya mau komentari yang saya bikin. Nah, mereka itu sudah mencoba mensimulasikan bagaimana nanti kami tampil. Mereka menempatkan nama-nama anggota timnya di belakang. Nah, karena mereka sudah bersimulasi, kayaknya menaruh di belakang. Nah, itu nanti dievaluasi. Kalau dari segi sistematika dia di depan. Nah, sebenarnya saya ingin melihat bagaimana itu nanti dibawakan, apakah menarik atau tidak. Tapi kalau memang bisa dibuat bagus, tidak masalah ya. Tapi dari segi sistematika, cover halaman 1 sudah ada orangnya sebenarnya di situ. Mungkin bisa ditaruh di slide 2. Nah, kemudian ada lagi detail, kalian harus memperhatikan dari semua. Dari Pak Bilali juga banyak banget tadi ya. Kalian hati-hati menganalisis. Jangan menganalisis asal jadi. Salah satu yang dikomentari oleh Memperma itu dulu di kelompok saya. Nah, 10 menit itu bahkan tidak terperhatikan gitu. Karena awalnya kan rancangan dulu dibuat, detailnya akhirnya kelewat. Kemudian tadi ada di situ SWOT analysis, analisis SWOT ya. Itu ada satu kata tadi saya lihat itu mengganggu banget. Di situ ada tertulis treatment. Ya gimana ya Pak Vitalis ya? Itu mengganggu banget ya. Itu sepele kelihatannya. Kalian nanti sampai hal yang detail seperti itu. Kemudian karena ini tugas kelompok, harus ada pembagian tugas kelompok. Nah, tadi itu masih ya bagaimana selintak duanya. Jadi itu kalau bisa disiapkan, harus ada pembagian tugas yang baik, sedapat mungkin sebanyak-banyaknya anggota terlibat. Kalau yang saya lihat ini permulaan ya, masih banyak diantara anggota grup namanya cuma nempel doang di situ. Tapi pasti ada beberapa anak ini bahkan nggak tahu apa yang dikerjakan kelompoknya. Nah, itu introspeksi masing-masing. Kalau kamu tidak terlibat, sebenarnya kamu yang rugi. Masukan-masukan yang tadi itu nanti saya minta di setiap kelompok kalian atur sendiri waktunya, terus masing-masing mengevaluasi. Nah, terakhir karena kita SMK, kalian itu harus punya rasa percaya diri. Apa yang kalian sampaikan ini akan berujung kepada bisnis yang menguntungkan. Jangan ragu. Tadi hampir semua mengatakan ini ya, tantangannya terutama persaingan. Kalian harus yakin mau ayam, mau mie, mau apa. Kalau tadi saya lihat sudah mulai ada bisik-bisik karena saya tidak dekat dengan kelompok saya. Habis ini mereka sudah langsung merencanakan sebuah program bisnis terkait dengan Migoma. Mereka akan memulai dengan Open PO. Jadi mereka akan menawarkan ini nanti mereka akan sampaikan lewat media sosial atau apa pasarnya ya dengan lingkungan. Nah, jadi
Itu pasti karena ada kemasannya juga tadi salah satu komentar ya, Pak Vitalis tadi banyak yang memberikan masukan, kemasan atau apa, atau informasinya sudah dijual dulu, informasinya masih barang kosong, begitu barangnya adalah habis. Nah itu mungkin dari saya, tapi secara keseluruhan saya bangga dengan kalian semua yang telah menunjukkan kebolehan melampaui ekspektasi saya yang luar biasa. Sekali yang beliau sampaikan ke anak-anak semua, saya merasa saya sebagai kaum muda ternyata mempunyai suatu keinginan, yaitu untuk mengangkat sesuatu yang bersifat tradisional kalau bisa menjadi nasional. Misalnya seperti kita mie gombang, mungkin mie gombang kita tahu ya hanya orang Sumatera Utara atau di Jakarta. Begitu kita pindah ke Jogja, nggak ada yang kenal itu mie gombang. Yang karena masih tradisional. Kemudian juga berbentuk, itu juga khas dari sebuah daerah. Ya, tetapi kalian sebagai generasi penerus ternyata mempunyai suatu keinginan yaitu untuk mengangkat yang bersifat tradisional menjadi nasional. Dan apa yang ditampilkan pada hari ini memang di luar dugaan saya, ternyata dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk pada hari Jumat kita sempat bertemu sebentar, sehingga di situ Pak Som memberikan banyak masukan, memberikan banyak saran, sehingga pada saat tampil pada hari ini boleh katakan yang sangat prima sekali. Ya, jadi terima kasih untuk masing-masing kelompok. Kemudian juga misalnya seperti sabun, kemudian enzim itu kan sesuatu yang sebenarnya belum merakyat, ya, belum merakyat. Tetapi kalian berusaha untuk mengangkat, dan itu kalau bisa berhasil, itu sebenarnya manfaatnya sangat besar sekali, banyak sekali manfaatnya yang dapat kita rasakan. Yang kalau tadi sudah ada yang mencoba yaitu untuk penyaring udara dengan cara disemprotkan. Saya juga pada saat ini masih rutin menggunakan ya, untuk ekoenzim ya, karena sangat besar sekali manfaatnya untuk menurunkan asam urat. Ya, sebelum saya pakai ekoenzim itu saya ke dokter cek darah itu 8,3 asam uratnya. Ya, kemudian saya rutin pakai terus akhirnya cek lagi menjadi 5,1, jadi menjadi normal. Jadi memang besar sekali manfaatnya. Nah, tetapi kita harus rutin memakainya. Ya, jadi kalau saya sebelum berangkat kerja memang kaki saya semprot dulu, setelah itu baru kaos kaki untuk penyembuhan. Karena sudah berapa bulan sejak bulan Agustus, di bulan November itu setelah pakai itu seminggu baru selesai. Ya, itu manfaatnya. Ya. Jadi hal-hal semacam ini terus kita kembangkan. Seperti apa yang tertera di depan itu, gaya hidup yang berkelanjutan terus kita lakukan. Ya, ekoenzim misalnya kita bisa untuk mengurangi sampah dapur ya, sampah rumah tangga. Ya, misalnya seperti mulut pisang, mulut telur dan lain sebagainya. Dan itu sesuatu yang sangat menjijikkan ya, kalau es alpukat atau apa kamu minta kulitnya itu kan bagian anak muda sebenarnya menjijikkan atau kurang ser. Tetapi ternyata kalian lakukan dan itu mempunyai manfaat yang sangat besar. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pertama kali di Fransiskus 2 ini nanti kita tetap berkelanjutan untuk tahun-tahun berikutnya. Saya rasa itu yang bisa sampaikan pada siang hari. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Ya, walaupun ini yang pertama buat kalian untuk menyelenggarakan program P5, tapi hasilnya sudah kalian tunjukkan itu. Nah, ini karena merupakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, maka proses dalam melaksanakan setiap kegiatan kalian, terutama usaha Anda untuk mempresentasikan, seringkali orang banyak minta bukti. Nah, untuk membuktikannya itu kalian bisa membuatnya dalam bentuk video.
video yang menampilkan bagaimana Anda menunjukkan profil-profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai yang Anda sudah paham itu bisa Anda terapkan di dalam kegiatan memproses pembuatan apa yang tadi Anda presentasikan itu. Dan itu bisa Anda videokan sehingga pada saat Anda mempresentasikan, semua orang akhirnya tahu bahwa kalian sudah memberi nilai-nilai Pancasila di dalam kegiatan berproses tadi. Jadi itu salah satu bentuk anjuran usulan buat kalian semua dalam melakukan kegiatan P5 nanti, diusahakan supaya ada bukti dalam bentuk videonya, sehingga kalau Anda mau presentasikan, Anda tinggal tunjukkan videonya itu, ya, sehingga orang tidak bisa memberi komentar lagi kepada Anda bahwa ada siswa yang tidak terlibat. Orang akan tahu bahwa oh, ini siswa yang tidak pernah terlibat dalam kegiatan tadi. Oke? Jadi apa yang sudah Anda tampilkan tadi sudah bagus, ya, mantap, tepuk tangan sekali. Ya, itu saja anjuran Pak mengenai kegiatan P5, ya, bisa Anda wujudkan dalam pembuatan video, dan video itu bisa Anda sebarluaskan sehingga salah satu bentuk promosi SMK Fransiskus 2. Terima kasih. Mungkin untuk guru lain mau memasuki tanggapannya. Untuk Bu Sheila, Kak Yeni, Alsa,